Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita pada sore hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para istrinya, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umat yang setia menjalankan risalah atau ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Amin. Pada sore hari ini kita alhamdulillah didatangi, disilaturahimi oleh yang terhormat saudara kita yang sudah sering berjuang dalam kegiatan relawan, bahkan beliau adalah aktivis ya, jamaah yang sering memberikan sumbangsih baik pikiran, tenaga, dan pengorbanan kepada Aisyah dan Muhammadiyah, yang mana tadi beliau sudah mengenalkan diri. Semoga beliau perjalanan yang jauh dari Brebes ke sini Allah catat menjadi amal soleh, amal solihah yang insya Allah di dalam rangka memberikan pelajaran dan pemahaman bahwa memilih wali, memilih wakil rakyat, memilih pemimpin itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah ajaran yang suci yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Para hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus para sepuh, terutama ibunda Ibu Hajah Sairah, ini adalah ibu saya tercinta yang alhamdulillah meskipun sudah sepuh, meskipun sering sakit, tetapi beliau masih memberikan contoh menyemangati cinta terhadap thalabul ilm ya, gemar dan semangat untuk menuntut ilmu, karena sejatinya dengan ilmu hidup kita akan dimudahkan. Bahkan di dalam menggapai ilmu ini biasanya kita kadang-kadang memperoleh yang namanya seni, namun mestinya seni yang bermartabat, seni yang maslahat, seni yang tidak mengandung ujaran-ujaran ketidakbaikan di dalam rangka beribadah kepada Allah. Insya Allah hidup dengan seni yang seperti ini adalah sesuatu bumbu yang membuat hidup kita semakin terasa lebih indah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah tujuan thalabul ilmi itu adalah mengingatkan kita semua, karena yang namanya qalbu,
mukhallibal qulub, artinya hati kita itu sering bolak-balik, Bu. Kadang iman kita tebal, rajin ibadah, tapi sekonyong-konyong setan dan nafsu yang berkecamuk di dalam dada membawa kita kepada sesuatu yang tidak baik, atau yang membuat konsistensi iman atau ketebal tipisan iman menjadi sangat tipis. Wilujeng Sumping, ayahanda Bapak Slamet, sepuh kita, saksi sejarah yang masih hidup pendirian Muhammadiyah di Kecamatan Banjarharjo. Semoga Pak Slamet sehat, sejahtera, dan sukses selalu di dalam lindungan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para sepuh yang bisa hadir pada sore hari ini. Kemudian para hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun saya memberikan pengkhususan dan apresiasi yang setinggi-tingginya, karena saya berada di sini ini tidak lepas dari dukungan istri tercinta, yaitu Umi Wahyu, ya. Beliau orang yang sangat getol memberikan semangat kepada saya untuk menjadi sosok yang selalu ikhlas berjuang, ikhlas untuk mentasarufkan kesempatan, kesehatan, ilmu yang dimiliki meskipun sedikit untuk apa? Untuk tadi, untuk kegiatan-kegiatan yang seperti dicontohkan oleh Bu Dr. Irma dan Pak Haji Samsuri yang baru datang, ya. Beliau adalah tokoh yang biasa menjadi relawan untuk perubahan ke arah kebaikan. Orang yang betul-betul sering menjadi relawan untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan dalam rangka mendapat martabat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada sore hari ini juga alhamdulillah baru hadir sahabat kami ini Pak Haji Ahmad Samsuri, ya. Beliau nanti oleh saya diberi kesempatan untuk mengenalkan diri. Di samping beliau menjadi pengurus, ya, di majelis, ya Pak, ya, di majelis pimpinan daerah Muhammadiyah, dan beliau adalah aktivis di Muhammadiyah. Nah, maka kalau pada sore hari ini ada orang baik, ada orang soleh, dan ada orang yang solihah yang sering memberikan sumbangsih begitu besar terhadap perserikatan kita, tidak kita kenalkan. Bahkan beliau pada saat berdirinya Partai Idealisme Keagamaan yang kita namakan bersama yaitu Partai Umat, ini adalah salah satu partai yang bergerak, berjuang dengan tadi apa? Memperjuangkan keadilan dan melawan kezaliman. Persis seperti rahim yang melahirkannya, yaitu Muhammadiyah dan Aisyah. Apa itu? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di sana Allah berikan label wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sebagian kalian yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan atau kemungkaran, karena Allah akan memberikan predikat merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi yang namanya kemuliaan, kekuasaan, dan sebuah peradaban manusia yang baik di sisi Allah, itu kalau tidak ada pejuang, tidak ada relawan, maka tak mungkin Islam itu bisa berjaya pada hari-hari yang akan datang. Di tangan seperti beliaulah, seperti Bu Dr. Irma dan Pak Haji Ahmad Samsuri lah, besok kekuasaan itu akan ditampilkan lewat parlemen. Sehingga pada sore hari ini saya sebelum masuk kepada materi ini terlebih akan memperkenalkan bahwa Bu Dr. Irma itu sebenarnya profesional, fungsional di bidang kesehatan. Kalau dipikir-pikir, ngapain jadi anggota dewan? Di rumah itu sudah cukup, pasiennya sudah banyak, ya.
anak-anaknya juga bagus-bagus ya, cantik-cantik, pintar-pintar, dan sangat menghibur beliau dan keluarga. Tapi ada PR yang belum bisa dicapai oleh beliau, yaitu memperjuangkan lewat perundang-undangan yang nantinya akan berpihak kepada kepentingan sosial dan keagamaan, yaitu membesarkan perjuangan dan menghidupkan relawan-relawan. Untuk apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran yang dibingkai oleh Persyarikatan Aisyah dan Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau tidak ada orang kita yang menyalurkan tenaga pikiran untuk menjadi anggota dewan, maka sangat minim ya pemikiran, jalan keluar, kadang-kadang solusi yang harus diambil oleh Muhammadiyah untuk memperjuangkan keumatan, di tangan-tangan beliaulah nanti akan diperjuangkan, menerbitkan peraturan dan perundang-undangan yang digodok di parlemen. Jadi kita sekarang tidak boleh berpangku tangan masa bodoh, kumaha cek kula, kumaha cek kita, nu penting mah noblos, jangan begitu ya. Karena apa? Di sini Allah dan Rasul, ini masuk kepada materi ya. Allah dan Rasul itu cawe-cawe dalam memilih pemimpin. Pemimpin di dalam satu ayat. Ibu masih ingat Bu ya? Ada ayat Al-Quran yang waktu itu dinodai dan dilecehkan oleh salah satu orang yang bukan muslim. Seakan-akan dia tahu dan paham persis tentang ayat ini, tapi akhirnya mengakibatkan penodaan agama Islam. Ingat ya Bu ya? Nama inisialnya A ya, atau C, P gitu ya. Beliau melakukan tindakan ketidakbaikan terhadap umat Islam itu pada saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Dasar orangnya memang temperamen dan banyak mulut ya. Biasanya kalau menyelesaikan masalah dengan anak buahnya tuh kalau nggak nunjuk, kemudian marah, itu kayaknya tuh kurang sedap. Nah, mungkin kita masih ingat ya. Apa itu? Disinilah ayat yang dilecehkan oleh mereka orang-orang Nasrani, mereka orang-orang Yahudi, dan di dalam tafsir ini bukan dalam tanda kutip secara jasadiah orang Nasrani dan Yahudi saja, tetapi termasuk orang-orang Islam. Di sana ada orang Islam yang munafik dan ada orang Islam yang fasik. Seperti apa tanda-tandanya orang Islam yang munafik? Orang Islam munafik itu paham, ngerti tentang Islam, tetapi dia tidak suka dan benci terhadap hukum-hukum Islam, sehingga dia tidak ikhlas karena hukum-hukum Islam itu akan merugikan dirinya di dalam kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Bahkan di belahan umat Islam yang lain pun ada yang namanya umat Islam yang fasik. Fasik itu adalah orang Islam yang tahu hukum, ngerti ya. Kita tuh wajib sholat, kita wajib puasa, kita harus pergi haji, tapi dia menentang kebaikan, kebenaran, dan ajaran suci yang diajarkan oleh agamanya. Kita dilarang berbohong, tetapi bohong menjadi kebiasaan di dalam hidupnya. Kita dilarang memfitnah, tetapi fitnah menjadi hobi di dalam hidupnya. Nah, ini orang-orang yang fasik, ngerti hukum tetapi enggan melaksanakan. Nah, di sini Allah itu cawe-cawe, Rasul juga cawe-cawe tentang pemilihan teman atau sahabat dekat, kemudian wali atau perwakilan rakyat yang dalam tanda kutip memilih anggota dewan, dan memilih pemimpin. Ini ajarannya itu tertuang di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51 yang pernah dinodai oleh salah satu orang yang tidak beragama Islam. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, kekuasaan di tangan orang beriman dan bertakwa ini sejatinya sangat diperlukan untuk mampu mengubah segala sesuatu keburukan yang sangat dimurkai oleh Allah.
Tentunya keburukan ini sekarang sudah bisa merasakan, ya. Contoh yang paling mudah, hukum itu apa namanya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keadilan sulit diperoleh karena saat ini rakyat lagi sulit, rakyat lagi lapar, rakyat yang susah mencari pekerjaan, tetapi dengan membuat undang-undang tanpa disosialisasikan, tanpa dikompromikan kepada masyarakat, tetapi kekuasaan dengan main mata, dengan dewan, dengan lembaga-lembaga yang lain, membuat undang-undang yang urgen, yang belum ditangani di masyarakat masih banyak, tetapi mereka rame-rame pengen memindahkan ibu kota ke IKN. Bisa dibayangkan kalau orang Malahayu yang mendengar saat ini ada pengajian, lamun cek Mas Sunda mah rek mawa doran, rek mawa pengki, atau yang biasa menjadi pemborong di Jakarta, akan seperti apa kalau nasib ibu kota dengan berbagai masalah yang masih ada sekarang ini tiba-tiba dibawa ke IKN. Oke, kalau masalah urgen tentang kesulitan lapangan kerja, tentang kesulitan memperoleh pupuk, memperoleh keadilan sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar, tidak ada salah memang, ya, karena berbagai masalah di Jakarta mungkin bisa pindah ke sana, kami setuju. Tapi dengan kondisi masalah yang sangat banyak, ternyata kekuasaan membuat undang-undang yang mencederai hukum keadilan, sehingga Bapak bisa lihat di sana menuju RI 1 tahun 2024 mestinya orang yang berakal sehat dan berhati bijak memilih pemimpin nanti sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Karena apa? Rambu-rambu atau kisi-kisinya ini sudah termaktub, Allah sudah cawe-cawe, Rasul sudah cawe-cawe. Nah, mari kita lihat ayat yang pernah dinodai oleh salah seorang yang melecehkan Al-Quran, hanya satu ayat saja. Ternyata kekuatan umat Islam bersatu padu, kemudian mendorong proses hukum sehingga pelakunya diberi sanksi sesuai dengan kejahatan yang pernah dilakukan. Itu baru di mata manusia. Namun besok akan lebih hebat lagi ketika kita menghadapi suasana yaumil qiyamah. Di sana adalah pengadilan yang lebih tinggi dan tidak ada yang bisa meringankan atau memuluskan hukum itu tidak menjerat kepada orang yang berdosa. Mari kita lihat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51. Saya sering menganjurkan ngaji itu bawa buku, bawa pulpen atau bawa handphone yang memiliki aplikasi Al-Quran dan ada notnya. Mari kita catat untuk oleh-oleh, untuk sinau ketika di rumah setelah mendengarkan. Ketika kita di rumah kemudian kita merenung, apa iya pengajian yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita. Nah, kita mereview di rumah, kemudian buka kembali Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 51. Allah berfirman, di sini cawe-cawenya Allah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ini Allah memberikan penegasan di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, sebagai pelindung atau pemimpin. Mereka sejatinya satu sama lain saling melindungi, saling mendukung,
supaya umat Islam tuh tidak cinta terhadap pemimpin yang islami. Kemudian diteruskan oleh Allah, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, pelindung atau pemimpin, atau menurut tafsir Quran sekarang menjadi sahabat dekat, sahabat karibnya gitu ya, orang-orang yang dalam tanda kutip secara jasadiah Nasrani dan Yahudi. Tetapi lebih luas lagi dari tafsir Quran ini, ternyata orang-orang Islam pun ada yang berkarakter seperti orang Yahudi dan Nasrani. Siapa? Tadi yang disebutkan, orang-orang Islam yang fasik dan orang-orang Islam yang munafik. Mereka tidak senang tentang hukum-hukum Islam yang kafah, senangnya mengambil yang enak-enak menurut versinya, tetapi yang sulit-sulit dibuang jauh-jauh. Nah, di sini tadi Allah menegaskan, barang siapa di antara kamu menjadikan mereka itu siapa? Wali. Wali itu bisa, kita kalau misalnya cerita wali hakim, wali nikah, walinya rakyat yang anggota dewan, ya, walinya santri ya, orang tua yang memiliki santrinya di pondok-pondok pesantren, ya, atau wali yang menggantikan orang tuanya di pondok-pondok pesantren di lembaga pendidikan. Nah, kemudian pelindung itu adalah orang-orang yang memberikan manfaat kepada perlindungan baik hukum maupun keadilan. Kemudian pemimpin, ya, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Jadi kalau kita termasuk yang mengaku orang Islam tetapi karakternya seperti Yahudi dan Nasrani, tidak suka memilih pemimpin, wali atau anggota dewan yang betul-betul berjuang untuk Islam, misalnya kieu Bu, ya ini mah di sono, mudah-mudahan di Malahayu mah enggak, ya. Kita sering mendengar, aku bangga menjadi anak titik-titik gitu ya, tapi didukung. Kemudian partainya juga partai yang jelas-jelas sering memusuhi umat Islam, tapi biar gepeng tetap titik-titik gitu ya. Ini kan berarti lucu, padahal orang Islam. Berarti di sini ada karakter Yahudi dan Nasrani. Mereka saling berteman, saling mendukung kepada orang-orang yang melaksanakan hukum Islam dengan lurus, dengan kafah, dengan sempurna. Dia tidak suka. Orang Islam malah milihnya yang biar gepeng tetap titik-titik, ya, bisa diteruskan sendiri. Nah, mestinya kita umat Islam harus semakin belajar dan cerdas. Atau misalnya yang kemarin si Jenat, ya, si Jenat tahu ya, Pak Toha dulu perjuangannya itu luar biasa, sampai pas saya jeung Wahyu, gara-gara beliau tidak suka yang namanya politik. Maklum namanya proses hidup rumah tangga di awal, seakan-akan politik itu kejam, seakan-akan politik itu tengik, politik itu kotor gitu ya. Karena apa? Karena politiknya tadi menurut Bu Irma bukan diambil oleh orang-orang yang islami, tidak diambil oleh orang-orang yang soleh dan solihah, sehingga politik itu diambil oleh orang-orang yang bertangan jahat dan berpikiran jorok. Akhirnya kesan politik sekarang sering mengecewakan masyarakat. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keadilan hanya untuk dirinya dan kroni-kroninya. Rakyat biarkan cuma dininabobokan, dipopohokeun menang BLT. Tapi kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM yang menjerat seluruh masyarakat, ini semakin terasa mencekik, ya. Pajak begitu mahal. Saya pernah cerita sama Bu Wahyu, seandainya aku tidak bisa cari duit, ya, mau koning pajak pada saat saya masih waktu bisa mencari uang, Pak, ini anu ya, ada orang yang mantan dari BPPN ya Pak ya, dari Badan Pertanahan ya Pak Samsuri ya. Saya dulu tuh terobsesi dengan sebuah cerita. Ini ibu juga mungkin termasuk andil dalam hal ini ya. Mumpung kawan lagi bisa luruh duit, mumpung kerbisan neangan acis, lamun cek orang Sunda mahnya, mumpung lagi bisa mencari cuan, ya, kata orang Cina gitu ya.
beli emas hitam, ya. Akhirnya saya nurut, Pak, beli tanah, sampai-sampai nggak punya duit, Pak, ya. Sekarang ternyata ketika mau bayar pajak keringetan, Pak. Pajak begitu melilit dan begitu terasa menjerat buat orang-orang yang nabung pada emas hitam. Kalau saya sudah tidak produktif, ini gimana menjual tanah sekarang? Sulit, Pak. Kebetulan saya menjual tanahnya, investnya melina no cek kurang Sunda mah daging kabeh, ya, meli pinggir jalan kabeh nurgana lalarang. Begitu butuh uang, Pak, mau menjual 5 miliar aja di Banjarharjo, katanya banyak orang kaya, tapi sulit cari uang 5 miliar sekarang. Nah, ini ada plus minusnya. Nabung itu tidak selamanya baik untuk investasi di tanah. Mungkin sebagian ada di emas, sebagian yang paling berharga dan bermartabat di hadapan Allah adalah investasi di akhirat. Bikin TK, bikin pondok pesantren, bikin yayasan pendidikan, bantu masyarakat yang berkekurangan, mendirikan koperasi, mendirikan lembaga-lembaga yang berjuang untuk memajukan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Mestinya itu yang harus lebih digarap untuk kekinian. Sehingga semangat Pak Ahmad Samsuri, Ibu Irma, mudah-mudahan Allah kabul, amin, ya. Allah limpahkan kekuatan, kesehatan untuk memudahkan perjuangan beliau, dan Allah mudahkan segala cita-citanya. Kemudian Allah berikan istiqomah kepada beliau untuk selalu berjuang di dalam rel perjuangan Islam yang kafah. Kemudian beliau setelah jadi, mudah-mudahan tidak lupa terhadap kewajiban zakat, sedekah, infak, dengan menyalurkan aspirasi kepada lembaga-lembaga yang betul-betul berjuang untuk kemakmuran dan keadilan untuk semua rakyat Indonesia. Itulah pentingnya surat Al-Maidah difahami oleh kita. Kenapa tadi Allah cawe-cawe untuk memilih wali dan pemimpin? Itu satu, ya Bu ya. Nah, tanpa adanya pemahaman tentang memilih pemimpin, harus orang yang paling fasih di dalam membaca Al-Quran. Memilih pemimpin kepada orang-orang yang paling mampu memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian memilih pemimpin dan para wali kita yang sudah terbukti berjuang di masyarakat, tidak melepaskan diri dari apa? Dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Gampang menilainya, Bu. Ya, di pengajian ketemu beliau apa enggak? Kan kita ketemu pengajian dengan Bu Dr. Irma. Saya pengajian di pimpinan daerah Muhammadiyah ketemu dengan Pak Ahmad Samsuri. Pengajian di PDM dan Aisyah ketemu dengan Bu Dr. Irma. Yang sebelah sana, yang katanya anaknya konglomerat Brebes, apa pernah ketemu dengan kita? Apa pernah berjuang dengan kita? Kenapa kita mendukung partainya? Kenapa kita mendukung keinginan-keinginan orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi? Mesti kita harus muhasabah, bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita menjadi orang Islam yang benar, orang Islam yang kafah, dan bukan orang yang fasik dan orang Islam yang munafik? Kalau kita menjadi orang Islam yang fasik dan munafik, pasti memiliki karakter sifat-sifat orang Yahudi dan Nasrani. Tanpa adanya perjuangan tentang ajaran suci ini, maka ajaran Al-Quran itu tidak bisa dan tidak mampu mengubah apa-apa. Sehingga Rasul pun ini ikut cawe-cawe di dalam memilih pemimpin. Nah, ini buktinya ini. Dalam sejarah Islam, kepemimpinan itu sangat penting, karena sejatinya pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan. Jadi kalau seorang pemimpin itu harus bisa menjamin keamanan rakyatnya, menjamin keamanan orang yang dipimpinnya, menjamin aset-aset yang dimiliki oleh negaranya. Jangan aset lepas menjadi bagian negara orang lain. Asetnya dijual kepada pihak-pihak swasta untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kemudian seorang pemimpin harus mampu menjaga keselamatan. Pak Slamet, yakin ya Pak Slamet ya?
Selamat itu penting, Pak. Maka di sini ada anggota jamaah pengaji sesepuh kita namanya Selamat. Ini merupakan sebuah pelajaran berharga bahwa keselamatan itu adalah sebuah kebutuhan hakiki manusia. Jadi manusia meskipun bro dijuru, bro dipantau, ambarayah di tengah imah. Lamun cek jamaah Sunda mah pakaiana sahahaha katanya. Itu tidak ada artinya apa-apa kalau dia tidak pernah mengalami selamat, ya, tidak pernah selamat, ya. Rek lempang ke pasar tijalike, rek ngaji ti soledat, ya, reka haji ti kucluk, ya. Mau umroh uangnya ditipu orang karena mengejar yang murah. Nah, ini negara itu harus hadir memberikan jaminan keselamatan. Kemudian seorang pemimpin juga harus memberikan kesejahteraan. Sejahtera, tahu nggak Bu? Sejahtera itu adalah suatu kondisi antara jasad, rohani, sosial, dan ekonomi itu seimbang. Itu yang namanya sejahtera. Ini ada azan, kita tapi ini di handphone ya. Sebentar kita tunggu suara azan, kemudian kita jawab, kita lanjutkan. Dan mohon izin, mungkin ini sore hari ini nanti pengajiannya agak nambah waktunya, ya, karena ada keterangan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim doifahu. Kata Allah, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangga dan hormatilah tamu. Dan orang-orang yang beriman yang berdiam di suatu tempat atau melakukan perjalanan menuju suatu tempat, ini dicontohkan oleh Nabi untuk menunjuk seorang pemimpin. Ini cawe-cawenya atau ilmu yang harus kita ikuti, nyontoh kepada Kanjeng Nabi. Jadi orang yang bertiga saja, ini kita diajarkan untuk menunjuk seorang pemimpin di antara mereka, untuk membimbing mereka sesuai dengan amanah dan tugas bidang kepemimpinannya yang diamanahkan. Ini hanya 3 orang saja. Misalnya kita dalam keadaan safar, dalam perjalanan, kita disunahkan, dicontohkan untuk memilih pemimpin. Nah, dalam hal ini Rasulullah itu menyatakan dalam cawe-cawenya, di dalam sebuah sabdanya, ini begini, ya. Idza kuntum salasan fi safarin, ya, falya'ummukum ahadukum wa haqqukum bil imamihi aqra'ukum. Jadi artinya begini, di dalam hadis riwayat Muslim, apabila kalian berjalan 3 orang untuk melakukan perjalanan, ini cawe-cawenya Kanjeng Nabi itu sampai memberikan statement seperti ini. Saya ulangi lagi, apabila kalian berjalan bertiga untuk melakukan perjalanan, maka wajib atas kalian menunjuk salah seorang di antaranya untuk menjadi pimpinan rombongan. Ini dalam perjalanan saja begitu, Bu. Ya, kita pergi bertiga, ambil satu untuk menjadi pemimpin dalam rombongan perjalanan. Apalagi kita plesir 1 bis. Apalagi kita misalnya study tour 2 bis dan sebagainya. Itu harus mengangkat pemimpin, ya. Dan yang berhak menjadi pemimpin ini disunahkan di dalam hadis ini adalah orang yang paling fasih, orang yang paling pandai di dalam memahami bacaan Al-Quran. Memahaminya begini, membacanya bagus, memahami makna dan artinya, serta mampu mentafsirkannya. Syukur-syukur dia amalun bil arhan terhadap isi kandungan Al-Quran, mampu melaksanakan perintah-perintah atau ajaran-ajaran suci dari Al-Quran, jadi dilakonan, bukan hanya fasih secara jargoni, bisa ngajari tapi tidak pandai melakoni, ya. Seperti biasanya pada umumnya profesi calo, ya,
salo kendaraan Jakarta, mereka berangkat, dia malah tetap tinggal di tempat. Ya, ini di dalam memilih pemimpin itu sampai seperti itu. Sekali lagi, berjalan di dalam safar, bepergian di dalam perjalanan, bertiga saja harus mengangkat imam. Nah, apalagi kita memilih wali, wakil rakyat, pemimpin untuk berbangsa dan bernegara yang begitu luas dan kompleks permasalahan kehidupan rakyatnya. Berarti di sini kita tidak boleh main-main atau masa bodoh, apalagi golput tekeyengah milih presiden kawas itu baik kalakuan anak gitu. Yang ini sekarang tidak. Nah, mungkin dulu begini, sekarang orang banyak yang kecewa. Dulu aku mendukung Wowo gitu ya. Nah, sekarang Wowonya meninggalkan ulama, ndak butuh lagi dengan ulama, ndak butuh dengan kami gitu ya. Dia pergi begitu saja. Ternyata Allah memberikan ganti yang lebih baik ya. Khutbahnya bagus, baca Qur'annya bagus, nasabnya dia adalah cucu seorang pejuang kemerdekaan. Kemudian wakilnya ternyata cucu dari pendiri perserikatan yang hebat, yang besar, yaitu cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Namanya mirip kepada Pak Haji Ahmad Samsuri, tapi ini adalah cucu dari Pak Bisri Sansuri. Jadi Gus Imin itu adalah cucu dari Bisri, Kiai Haji Bisri Sansuri. Beliau adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Maka yang manakah yang diragukan lagi dari gambar nomor 1 itu tuh yang di belakang Mas Dono. Jadi saatnya umat Islam itu bergerak. Monggo diperhatikan sambil makan boleh, tapi kita tengok sebelah selatan dulu, bertaaruf ya. Di sana tuh ada yang namanya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ya. Di bawahnya ada juga Mas Dono bin ini wakil yang ada di Malahayu. Oh, bin Rusbandi ini beliau dulu adalah guru saya ya. Di bawah lagi yang sebelah timur, di sana ada Pak Bambang. Nah, beliau juga senior saya pada saat saya di Malahayu dengan Bunda Sustini ya. Mudah-mudahan beliau di sini adalah wakil-wakil beliau yang akan menjadi corong orang-orang baik untuk memimpin Ibu Pertiwi NKRI ini. Karena kemarin-kemarin Ibu Pertiwi kita menangis. Sekarang mudah-mudahan nanti kalau terpilih ya sukses, insya Allah Ibu Pertiwi akan senyum kembali dan akan indah pada waktunya ya. Kita doakan ya. Nah, ini cawe-cawenya Kanjeng Nabi. Idza kuntum salasatan fi safarin falyummukum ahadukum wa ahaqqukum bil imamati aqra'ukum. Nah, tulisannya kecil, saya ini harus dibantu pakai kacamata. Jadi kita bepergian bertiga saja harus milih pemimpin, dan ini dikuatkan lagi oleh hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, al imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini hadis yang kedua diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi intinya setiap kalian adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jadi pemimpin itu akan dimintai tanggung jawabnya besok di hari kiamat. Seorang imam atau penguasa, presiden misalnya, atau wakil rakyat, ini adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami pun adalah pemimpin di dalam keluarganya dan akan dipertanggungjawabkan besok di hari kiamat kepemimpinannya.
Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah dalil wajibnya memilih pemimpin di dalam setiap kelompok kaum muslimin atau bangsa-bangsa yang merasa dirinya beragama Islam. Jadi sekarang ini tidak boleh ada umat yang masa bodoh, tidak peduli dan tidak mau terlibat di dalam urusan memilih atau menentukan pemimpin, apalagi dalam masalah politik dan kepemimpinan umat yang memiliki dampak luas bagi kehidupan. Jadi nanti setelah kita selesai pengajian ini, berarti oleh hadis ini kita diwajibkan menjadi tim sukses. Tidak boleh masa bodoh, tapi kita harus bergerak, berjuang, mendukung siapa? Mendukung orang yang paling islami, orang yang paham Al-Quran. Dan kita untuk memahami itu, yang tidak pernah ketemu langsung dengan Bu Dr. Irma, tidak pernah ketemu dengan Pak Haji Ahmad Samsuri ya berarti ketemu atau menanyakan kepada teman sahabat terdekatnya, yaitu kebetulan saya. Ini boleh dicek, apa betul Bu Irma temannya Pak Toha, Bu? Nah, betul kan? Ya, ini betul. Pak Samsuri, apa betul saya itu temannya panjenengan? Bukan sekedar teman, kita itu adalah sahabat relawan yang sama-sama berjuang di Perserikatan Muhammadiyah ya Pak ya. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ketika Muhammadiyah mengalami kesulitan, kita sama-sama menangis, sama-sama berdoa, sama-sama berjuang untuk memuliakan Muhammadiyah dan untuk menyempurnakan perjuangan Muhammadiyah. Begitupun Ibu Irma di Aisyah. Itu maksudnya dari kajian pada sore hari ini. Jadi menentukan pemimpin, memilih pemimpin ini tidak boleh masa bodoh, karena dampaknya akan luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira siap ya Bu? Siap untuk menjadi relawan Bu Dr. Irma untuk di pusat? Bismillah ya. Siap untuk menjadi relawan dan tim suksesnya Pak Ahmad Samsuri? Kita sudah kenal. Bismillah, kita wakaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita menangkan Bu Irma minimal di Malahayu dan Banjarharjo. Nanti yang di Brebes juga mendukung beliau. Yang pernah dikunjungi, beliau tuh rajin sekali ya. Saya meskipun di rumah tapi memantau. Ini Bu Irma, kemudian Pak Samsuri lagi ada di Tonjong, lagi ada di Jatibarang, lagi di Bumiayu. Ini beliau tuh betul-betul sedang bertaaruf, karena selama ini mungkin baru dengar, oh Bu Irma calon dari orang Muhammadiyah, orang Aisyah. Begitu juga Pak Ahmad Samsuri juga calon dari Muhammadiyah. Nah inilah orangnya. Dan cek sudah nama geus bireu deui, lain cina lupa tidak mengenalkan Mas Ahmadi. Siapa yang tak kenal Mas Ahmadi? Beliau mungkin orang yang umurnya usianya seumur saya ya, tetapi beliau adalah menorehkan, seorang yang menorehkan perjuangan Islam bermuhammadiyah di Banjarharjo bersama-sama Pak Slamet ini yang sepuh. Dulu almarhum Bapak Rusbandi, ayahandanya Mbak Joleha sama Pak Dono, kemudian Bapak Atmo ya, ayahandanya Bu Rina, kemudian banyak lagi ya, dari Malahayu itu ada Bu Siti Aisyah ya, almarhum Bu Sofia. Ini beliau-beliau itu sekarang sudah mendahului kita. Maka pada kesempatan yang baik ini, marilah para pejuang yang sudah mendahului kita doakan semoga diterima iman Islamnya, semoga diampuni dosa-dosanya, kemudian semoga anak cucunya diistiqomahkan mengikuti perjuangan beliau yang sudah mendahului kita untuk kemuliaan Islam pada masa-masa yang akan datang. Nah, di sini kita harus memahami arti penting persoalan kepemimpinan ini. Ternyata bukan oleh Quran dan hadis saja, Bu, diperkuat oleh semangat perjuangan yang begitu membara dari salah satu seorang khalifah penerus perjuangan Rasul, yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan pernyataan atau ungkapan ini menjadi pedoman perjuangan.
Apa itu? Mari kita pelajari bersama. Innallaha liyuzi'a bisultanin mala yazi'u bil Qur'an, kata beliau. Ya. Kata Khalifah Umar bin Khattab, beliau sampai memberikan pernyataan begini, dengan segenggam kekuasaan sesungguhnya Allah akan memberikan wewenang kepada penguasa untuk menghilangkan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dengan Al-Quran. Apa itu? Maksud perkataan Khalifah Utsman bin Affan ini adalah kekuasaan di tangan orang yang beriman dan bertakwa ini sangat diperlukan untuk mendapat dan mampu mengubah segala sesuatu keburukan yang dimurkai oleh Allah, yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, yang telah merajalela terjadi di dalam wilayah suatu kaum atau bangsa, seperti di negeri kita. Ibu Pertiwi NKRI ini ternyata lagi tidak sedang baik-baik saja, Pak. Pupuk sulit diperoleh oleh petani, harga beras mahal, sulit memperoleh lapangan pekerjaan, sulit memperoleh untuk bisa sekolah dengan biaya murah, sulit untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mapan. Kemudian sulit bagi pasangan-pasangan muda untuk memperoleh papan atau rumah. Bahkan sulit pula untuk kebebasan berpendapat dan berkata-kata. Kita takut dengan undang-undang ITE. Ya, salah sautik ciduk, persis kawas cendol nasibnya. Ya, dikubak-kubak, kemudian diciduk, kemudian ditelan oleh penguasa yang punya uang dan punya jabatan. Nah, itulah akibat kita salah memilih pemimpin dan wali. Nah, itu tadi maksud dari ungkapan pernyataan Sayyidina Utsman bin Affan. Semoga cawe-cawenya Gusti Allah, cawe-cawenya Kanjeng Nabi, cawe-cawenya Khalifah Utsman bin Affan ini menjadi pedoman kita untuk semangat berjuang, memperjuangkan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang punya komitmen menjadi relawan, menegakkan keadilan dan melawan kezaliman sesuai dengan prinsip Partai Umat. Sekali lagi, di Banjarharjo pun ada calon dewan dari Partai Umat yang hadir pada sore hari ini. Beliau yang terhormat Saudara Dr. Andes Ahmadi Sumirja. Beliau yang sudah begitu berkiprah memberi warna Muhammadiyah di Kecamatan Banjarharjo dan sangat membantu saya secara pribadi di dalam tugas-tugas terutama di Partai Umat, Pak. Dan mohon maaf Bu Dr. Irma, Pak Haji Samsuri, meskipun saya jadi bapaknya para caleg, tapi saya mampu berkomunikasi dari jarak jauh dan dengan doa. Karena boleh tanya sama Bu Wahyu, Pak Toha itu nasibnya seperti katak dalam tempurung, ya. Pagi dikurungi, ya, kemudian jam 2 dilepas sebentar supaya bisa berjumpa dengan Bu Wahyu dan cucu, ya. Kemudian sore jam 4 dikurungi lagi, Pak, sampai jam 11. Kalau itu disikapi sebuah penjajahan, sebuah pemerkosaan, saya akan stres, Pak. Tetapi insya Allah saya dapat nasihat terbaik dari guru saya. Cintailah, sayangilah, dan kerjakanlah profesi itu persis seperti kita mencintai hobi, mencintai kesayangannya. Syukur-syukur diniati ibadah. Alhamdulillah saya akhirnya menikmati profesi saya dan kesibukan saya dan keluarga sebagai ladang ibadah. Hanya seperti sekarang, meskipun saya mungkin tidak banyak ilmu pengetahuan agama, tetapi insya Allah saya mentasarufkan tenaga dan pikiran untuk sama-sama berbagi ilmu, insya Allah dengan niat yang tulus, tawasobil haq, tawasobil sob. Karena kita tidak ingin menjadi orang yang merugi. Karena kata Allah,
kita itu semua rugi kecuali orang-orang yang tawasobil haq, tawasobisob. Kita memberi nasihat tentang kebaikan dan kita juga bersemangat memberikan nasihat menetapkan kesabaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon keikhlasan semua yang hadir. Kita sudah dita'arufkan, diperkenalkan. Yang pertama Bu Dr. Irma Yurita untuk caleg pusat dari Partai Umat. Kemudian yang kedua, nomornya nomor 3. Nanti ini bisa saya pergi, mungkin nanti bisa bincang-bincang dengan Bu Dokter langsung bagaimana cara milih beliau ya. Partainya nomor 24, nomornya nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim, toblos. Berarti kita sudah membela orang baik dan orang solehah ya. Kemudian di wilayah Provinsi Jawa Tengah, caleg dari Partai Umat nomor 24 yaitu Pak Haji Ahmad Samsuri. Beliau juga berjuang di Muhammadiyah dan kebetulan beliau di Majelis Wakaf ya, di Majelis Wakaf. Jadi ini nggak main-main jabatannya, jabatan yang melayani umat ya. Beliau berjuang. Nah, kalau kita tidak dukung, keliru kita. Masa mendukungnya orang lain yang tidak pernah kenal. Harusnya yang kita kenal dan kita yakini beliau adalah orang yang Islamnya itu betul-betul memperjuangkan nasib Islam itu sendiri. Beliau diusung oleh Partai Umat, partainya nomor 24, nomornya nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Beliau Bu Dr. Irma nomor 3, kemudian Pak Ahmad Samsuri di wilayah nomor 4 ya. Coba mohon berdiri sejenak Pak, yang sebelah sana belum kenal, nanti meskipun biar lebih kenal. Karena apa? Ada ungkapan, kalau tak kenal maka tak akan sayang. Tapi kalau kita sudah kenal maka akan tumbuh sayangnya lebih gemilang ya. Monggo, ini Pak Ahmad Samsuri ya, orangnya ramah ya. Beliau biasanya kalau dalam ilmu psikologi ini tinggi badannya rata-rata seperti saya. Ini tipenya tipe piknik ya. Tipe piknik itu orangnya mudah bergaul ya, mudah berinteraksi dengan segenap lapisan masyarakat. Insya Allah ini kalau tidak salah ya Bu Dokter, kan di psikologi itu ada ciri-ciri, ada tipe piknik, ada tipe atletik gitu ya, yang tinggi gitu ya. Itu ada. Biasanya orang-orang yang rata-rata tingginya seperti beliau, seperti Bu Irma ini pas untuk jadi anggota dewan ya, karena mudah bergaul dengan segala. Kalau yang pendek itu berarti lebih mudah bergaul ya, turun-turun tereng. Biasanya ada kelebihan dan ada kekurangan, tetapi mudah-mudahan kekurangan itu nanti akan bisa kita saling menutupi, saling melengkapi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, sekali lagi, bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, untaian kalimat yang kurang bermakna dan membuat yang hadir kurang nikmat, kurang enak, saya manusia biasa yang banyak kekurangan. Pada kesempatan yang baik ini, mohon maaf yang tulus dan mudah-mudahan kekurangan saya nanti bisa ditambah atau bisa ditutupi oleh orang-orang yang ada di sini memberikan nasihat atau saling memberikan nasihat terhadap saya pribadi. Kemudian kepada ibunda tercinta, terima kasih sudah memberikan semangat kepada saya, mengikhlaskan saya bersibuk-sibuk melayani orang banyak. Kadang-kadang ibu ini sering nangis pengen ketemu anaknya. Katanya anaknya si mata wayang ya Bu, beda RT, beda RW saja jarang ketemu gitu ya. Nanti kalau nangis biasanya ini Bu Tini itu asistennya ibu tuh langsung nelpon, Pak, ibu lagi kangen sama bapak gitu loh. Saya meskipun dengan takut tetap saya begitu Bu, pangampurane ingkang kata. Saya insya Allah tidak ketemu ibu itu bukan main-main tanpa makna, tetapi saya di sana sini insya Allah nyuwun ikhlasnya, sibuknya seperti ini Bu, pengajian, berjuang ya, kemudian menegakkan keadilan dan memperjuangkan, artinya keadilan serta
kita harus melawan kezaliman sesuai dengan prinsip partai umat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah-salah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.